آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati segala para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Semoga perkumpulan kita Allah berkahi, Allah jadikan ini sebagai wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. RT 6 ada? RT 6? Enggak ada? Dan RT-nya dulu. RT 7? RT 8, warganya ada semua. Soalnya sedikit kosong. Oh, pindah ke sini. Alhamdulillah Pak RW hadir. Semoga Pak RW ini bisa menularkan kepada RW yang lain. Karena tidak semua RW itu Pak bisa ngaji seperti ini. Istiqomah lagi. Dapat mana? Sudah 25 ya? Oh belum 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi nasrihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishruna, maqalah yang ke-25. Nasihat yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah nasihat yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya kita ingin cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja data yaumin ala ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari ala ashabihi, datang kepada para sahabatnya. Jadi beliau pada pagi hari datang kepada sahabatnya. Kalau RW datang kepada RT dan warganya pagi-pagi. Di KM, di PM musola datang kepada jemaah-jemaahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa yang ditanyakan Rasulullah? Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian pagi ini? Aid dakhaltum fi waqti sabah. Kalian memasuki waktu subuh ini, bagaimana kabarnya? Faqalu, para sahabat menjawab, asbahna, kami memasuki pagi ini, aisirna fi subah, yakni kami menjadikan di pagi ini mu'minina billahi jalla wa ala. Kami masuk pada pagi ini, kami berada di pagi ini, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu. Kami Pak, alhamdulillah pagi ini kami tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, yang maha tinggi, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada sahabat setelah sahabat menjawab bahwa pagi kami masih dalam keadaan beriman. Rasulullah bertanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda iman kalian?
Kalau kalian mengatakan kalian beriman pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada tandanya. Apa tanda dari kalian bahwa kalian benar-benar iman kepada Allah? Artinya bukan hanya lisan saja yang engkau ucapkan, tapi buktikan dengan perbuatan, sehingga engkau betul-betul dalam keadaan beriman pagi ini. Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala, kami bersabar atas bala, atas ujian, yakni al-imtihan min Allah Ta'ala, yakni ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, bukti kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bersabar atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kami. Sabar itu ada 3. Ada sabar kita menjalani perintahnya Allah, ada sabar kita menjauhi larangannya Allah, ada sabar kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ketika kita pergi ke mushola ini, Pak, kalau tidak sabar nggak sampai ke sini, Pak. Saya lihat PRW tadi pulang lagi. Wah, kayaknya PRW nggak ngaji malam ini. Sudah nggak mau istiqomah nih PRW. Tapi alhamdulillah datang lagi. Wah, ini ternyata Allah panggil lagi. Artinya kalau selalu kita katakan lebih enak di rumah, Pak. Artinya jenengan duduk di sini ini karena sabar. Ya, jenengan hanya dapat teh, Pak. Ya kadang itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tergantung mood yang buat. Tapi ada terus sekarang ini saya lihat. Kok tehnya ini? Kalau dulu kan kadang ada, kadang tidak. Artinya duduk panjenengan itu harus sabar, Bang. Harus Makanya sabar dalam menjalani perintah Allah ini merupakan bentuk bagian sabar yang dikatakan oleh Ali Al-Ghazali. Yang kedua adalah sabar ketika menjauhi larangan. Kalau kita datang ke mushola ini mudah, Pak. Sabarnya itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu ketika kita sabar menjauhi larangannya Allah. Lebih berat, Pak, menjauhi itu. Karena setannya double. Belum lagi setan yang berbentuk jin, berbentuk manusia lagi. Dengan mau ke sini, ayo kita ke kota, ayo kita ke Kerawang, ayo kita ke Wain, kita kemana-mana untuk menggagalkan panjenengan bersolat berjamaah, untuk menggagalkan panjenengan untuk mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada larangan-larangan yang Allah berikan. Yang kemudian yang ketiga adalah sabar ketika diuji oleh Allah. Yang ini juga merupakan pertanda keimanan kita. Manusia khususnya yang ada di mushola ini, kita yakin kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Hari setelah selesai kita menyelesaikan masalah, kita akan berjumpa dengan masalah-masalah lagi. Baik masalah yang berkaitan agama, baik masalah yang berkaitan keluarga, atau masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Hanya teknisnya saja yang berbeda, tapi tetap itu menjadi masalah. Makanya kata Gus Dur, kalau sudah masalah, yang gak usah dipikirkan karena sudah menjadi masalah. Kalau yang belum ada masalah, belum terjadi masalah, jangan dipikirkan juga karena belum terjadi masalah. Artinya mau ada masalah ataupun tidak masalah tidak perlu dipikir. Itu menurut Gus Dur, Pak, bukan menurut saya. Kenapa? Karena sudah ada masalah, ngapain dipikir? Guyonannya Gus Dur.
Lah ini kan takut ada masalah, ini kan nanti ya kan belum ada masalah, nggak usah dipikir juga. Kenapa? Kalau dipikir itu ya kadang orang tidak memikirkan solusi. Yang dipikirkan bukan masalahnya, Pak, tapi resolusi daripada masalah. Tanda kita beriman pagi hari itu ketika kita sabar dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa nashkuru 'ala ar-raha, dan kami bersyukur atas kelapangan hidup. Ai al-ittisa'i fil ma'isyati, ai yakni al-ittisa'i fil ma'isyati, mendapat kelapangan dalam kehidupan. Kita hari ini bisa bekerja, pagi ini bisa ada peluang pekerjaan, walaupun itu tidak besar gajinya, bukan masalah besar tidaknya, Pak. Bentuk rasa syukur yang Allah berikan yang akan menyebabkan keberkahan kepada rezeki yang Allah berikan pada saat itu. Ngapain jenengan punya uang banyak, Pak, kalau enggak berkah? Hanya buat panjenengan pusing. Allah sudah titipkan itu sesuai dengan kodrat panjenengan, sesuai kemampuan panjenengan. Jadi ya panjenengan itu apa yang Allah berikan hari ini, itu yang patut panjenengan disyukuri. Karena panjenengan kalau melihat nikmat orang lain, itu akan menghilangkan rasa syukur panjenengan, Pak. Malah ketika panjenengan melihat punya orang lain, akan muncul hati-hati yang rusak, dengki, hasad, iri, dan sebagainya. Percaya saja, yang penting panjenengan sudah ikhtiar sebaik mungkin. Pagi itu apapun yang Allah berikan, setidaknya pagi ini panjenengan dalam keadaan iman. Pagi ini panjenengan masih Allah berikan untuk mencari kasab, untuk mencari maisha. Berapa banyak orang sana menunggu kehidupan. Ada yang tinggalnya di bawah jembatan. Ada ya di Jakarta sampai jadi kos-kosan di bawah jembatan, kan, di bawah tol. Ada itu, Pak, jalan itu nunduk-nunduk, Pak. Bukan ya, jadi sudah jadi kayak RT sudah di situ. Satu RT sudah. Panjenengan walaupun hari ini tidak mendapatkan pekerjaan, minimal panjenengan Allah berikan kesehatan. Rezeki itu bukan berarti hanya masalah uang, Pak. Hari ini anak panjenengan sehat, hari ini istri panjenengan sehat, hari ini panjenengan bisa berdoa, bisa beribadah kepada Allah. Yang paling penting jenengan dalam hati masih iman kepada Allah, masih Islam, kepada agama Islam, itu nikmat yang luar biasa. Di mana orang-orang di sana sudah pada keluar karena ada yang keluar karena nikah dengan non muslim, akhirnya dia keluar agama. Kenapa? Karena dia tidak dapat hidayah dalam hatinya, tidak mendapatkan nikmat itu. Makanya sedikit banyak yang perlu kita lakukan, tugasnya hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Oh, saya sudah pensiunan, Ustaz, sudah nggak cari kerja ya. Ya alhamdulillah masih keluar pensiunan jenengan. Ya alhamdulillah jenengan bisa menikmati pensiunan jenengan. Ya pensiunan jenengan kalau tahu-tahu hilang, naudzubillah. Ada di ATM-nya sumpamanya, Pak. Berapa kasus orang itu BRI kemarin ya, tahu-tahu hilang uangnya, tahu-tahu. Tapi alhamdulillah pensiunan jenengan masih ada di situ, masih bisa jenengan nikmati. Untuk apa panjenengan bersyukur? Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh syukur kita. Syukur yang kita lakukan adalah untuk kembali kepada kita, nikmat yang Allah berikan, Allah tambahkan keberkahannya. Yang paling penting, kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa narda bil qada, dan kami rela dengan putusan Allah. Allah menakdirkan hari ini apapun yang panjenengan sudah lakukan sebaik mungkin secara syariat, jenengan sabar, Pak, rela, Pak, keputusan Allah. Jangan mengumpat, ya Allah apa salah saya kok engkau jadikan saya begini.
tidak beriman. Na'udzubillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah sudah bisa menakar, Pak. Allah takar itu cobaan, Allah takar itu hari ini ketentuannya Allah. Itu mulai zaman azali sudah, Pak. Ail hukmi ilahiyyi, yakni hukum yang bersifat ketuhanan fi a'yanil mawjudati, dalam berbagai ainul mawjudat. Apa itu ainul mawjudat? Yang diadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama hiya alaihi, menurut keadaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala, minal akhwali fil azali ilal abad, daripada keadaan dari zaman azal sampai zaman abadi. Dan jadi ketetapan Allah dalam mengadakannya Allah, dalam memawujudkannya Allah, dalam menakdirkannya Allah kepada kita, mulai dari keadaan azal sebelum alam ini ada sampai nanti ke masuk ke abadian, yaitu alam akhirat, kita harus terima. Orang tua kita wafat, anak kita mungkin wafat, istri kita pun wafat. Itu semua sudah takdir yang Allah berikan kepada kita. Allah lebih sayang kepada mereka sehingga mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis tidak apa-apa, Pak. Di dalam fikih itu menangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menggerutu, mengumpat, merobek-robek baju. Dalam keadaan kehilangan seperti itu, nangis tidak apa-apa, diperkenankan dalam Islam. Yang tidak boleh sampai merobek-robek baju, sampai mengumpat-ngumpat, tidak boleh. Harus sabar. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, para sahabat ditanya, bagaimana kalian kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, masuk pagi ini kami dalam keadaan beriman. Apa tanda kalian beriman? Kata Rasulullah SAW, tanda keimanan kami sabar dalam ujiannya Allah, kami bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, kami ridha atas ketentuan Allah mulai zaman azal sampai nanti keabadian. Makanya ada wali itu, dia itu yang dikejar bukan masalah pahala lagi, Pak, bukan takut ke neraka lagi, bukan masalah bidadari dan surga lagi yang dikejar dalam ibadahnya, tapi yang dikejar adalah bagaimana dalam dirinya selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan makomnya masih beda, Pak. Makomnya ya takut neraka, pengen surga. Selain itu masih makom ada lagi, pengen dimudahkan urusan dunia. Kalau mereka yang ma'rifatullah di atas zuhud, mereka sudah tidak mikirin kepentingan dirinya, Pak. Kita berdoa itu semua kepentingan kita, Pak. Ya Allah, jadikanlah kami baik di dunia dan baik di akhirat. Ada kepentingan tidak di dalam doa kita? Ada. Baik kita di dunia, baik kita di akhirat. Artinya semua kita minta kebaikan itu untuk diri kita. Kepentingan untuk Allah apa itu? Kita hanya meminta semua kepada Allah. Tapi orang yang ma'rifatullah hari-harinya hanya memuji, zikir, muji, tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kami ditempatkan engkau pun ya Allah, kami tempatkan di neraka, tapi kalau engkau ridha, rela ya Allah. Ada yang seperti itu orang wali, Pak. Kalau makom panjenengan sudah seperti itu, wah jenengan wali berarti sudah, Pak. Artinya jenengan bermuhasabah. Sepertinya kemarin saya juga berpikir seperti itu, Pak Ustaz. Artinya saya dimasukkan ke neraka oleh Allah, yang penting Allah ridha, saya mau. Wah, makom jenengan sudah wali, Pak. Ya cuma jangan sampai gara-gara punya pemikiran begitu akhirnya nggak sholat, Pak. Ada, saya sudah wali, udah nggak butuh sholat lagi, cukup doa di rumah, langsung hubungan saya dengan ma'rifatullah. Wah, syariat itu harus ada. Makanya karena syariat itu harus ada Rasulullah, Pak, yang menyampaikan syariat.
Tidak langsung malaikat, Pak. Tidak malaikat yang Jibril langsung. Yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah. Kemudian para ulama, para sahabat, para tabi'in, para ustadz-ustadz, para kiai yang kemudian menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu itu. Makanya tingkatannya jangan tidak ma'rifat dulu, syariat, thariqah, hakikat, seperti itu. Kalau sudah tiga-tiganya tercapai, ya mantap kita beribadah kepada Allah. Karena ketika kita ibadah, cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya, cara tahiyatnya kita sesuai dengan apa yang digambarkan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya salatlah engkau sebagaimana aku salat, itu secara syariat. Jenengan hati terjaga dari sesuatu sehingga khusyuk, itu sudah thariqah. Jenengan salat sudah merasa Allah ada di hadapan panjenengan, nah itu sudah hakikat, sudah ma'rifatullah. Tinggi juga pembahasan ini, sampai kemana-mana. Aduh, sampai kemana nih sudah? Faqala alaihi salatu wassalam. Enaknya baca kitab ya begini, ketika ngelantur bisa balik lagi ke laptop ini. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya Nabi? Antumul mu'minuna haqqan. Engkau betul-betul orang yang benar-benar beriman, atau engkau adalah orang yang beriman dengan benar. Berarti engkau benar-benar beriman kalau begitu. Itu kalau bahasa kita ini. Imanan mutabiq. Ini kayaknya ketua DKI Nur Hidayah nelfon saya. Lupa datanya nggak dimatiin, Pak. Mohon maaf. Antumul mu'minuna haqqan. Engkau adalah orang yang beriman dengan benar. Apa maksudnya engkau beriman dengan benar? Orang yang beriman dengan benar, ai imanan, yakni dengan iman mutabiqan lil waqi', yang cocok dengan bukti-buktinya. Mutabiqan, yang cocok, lil waqi', dengan bukti-buktinya. Oh, kalau begitu dilihat dari perkataanmu, dilihat dari amalmu, maka engkau itu termasuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Wa rabbil ka'bati, demi Tuhan Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Wa rabbil ka'bati, wawunya ini adalah al-waw lil qasam. Wawunya ini termasuk waw untuk makna qasam, untuk sumpah. Wanya bermakna demi, wal asri, demi masa. Wahnya wauqa qasam. Ini orang yang belajar nahwu. Kita enggak belajar nahwu, lanjut. Qala ba'dul arifin, ahli ma'rifat berkata, sebagian ahli ma'rifat berkata, as-sabru salasu maqatin. Sabar itu ada 3 makamnya, ada 3 kedudukannya. Dalam pemaknaan sabar berbeda-beda orang, Pak. Kita memaknai tadi kan, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam ujian balanya Allah Subhanahu. Sebagai arifin, sebagai ma'rifat, membagikan sabar dengan 3 kedudukan lagi. Yang pertama adalah tarkus sakwa, meninggalkan keluhan. Jadi dengan tidak mengeluh itu disebut dengan sabar. Hari ini senang, hari ini susah, hari ini pedih. Bukan hanya pedih, lebih dalam lagi perih. Pedih sama pedih lebih dalam mana? Oh sama-sama pedih. Ya semoga enggak sampai perih dan pedih, Pak. Semoga Allah mudahkan kita semua, dunia, agama, dan akhirat kita. Orang yang sudah tidak lagi suka mengeluh, wahya derajat tabi'in, ini merupakan derajat orang-orang
para tabi'in. Para tabi'in itu yang masuk Islam bertemu langsung dengan para sahabat, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau sahabat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tabi'in. Waridha bil maqduri, yang kedua adalah rela dengan yang telah ditakdirkan. Sabar itu juga masuk kepada bagian kedua menurut ma'rifatullah, adalah nerimo atas ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak kita berusaha, kalau orang lain mungkin kerja 8 jam, kita sampai 35 jam. Tapi hasilnya ternyata lebih banyak yang 8 jam. Ya coba bayangkan, jenengan kerja berapa jam? 8 jam. Orang Madura sampai 35 jam katanya. Nggak cukup 24 jam. Mereka tutup itu warung-warung. Ya cuma warung sini nih kayak tutup malam nih. Kenapa? Saya tanya, orang Blok G sudah nggak mau beli kalau jam 12 ke atas Pak Ustaz. Artinya mereka bukan nggak mau buka 24 jam. Karena orang-orang Blok G sama Blok H sudah tidur. Kalau yang di depan buka semua. Artinya orang Madura itu ya tinggal kiamat saja dia tutup. Atau ketika habis kontraknya nggak diperpanjang lagi. Tapi mereka ketika tidak diperpanjang cari lagi Pak. Artinya kalau jenengan ngeluh, saya kerja 24 jam tidak dapat apa-apa, ada yang lebih dari jenengan Pak, sampai nggak tidur malam itu. Ini saya tahu karena memang saya kalau selamatan undang saya biasanya Pak. Ya cuma nggak ngedukunin saja saya. Cuma kalau ada masalah ya nanya juga, Ustaz gimana cara memudahkan rezeki? Oh tentang istikharah dulu. Waridha bil maqduri, dan rela dengan yang telah ditakdirkan ini. Wahiyatul zahidin, orang zahidina, orang yang ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan darajatul zahidin, orang-orang yang para zahidin, orang-orang yang zuhud. Wal mahabbatu lil ibtila, dan mencintai untuk menerima ujian. Yang ketiga, artinya senang sekali ketika mendapatkan ujian. Ya Allah, sekarang kita lagi diuji ya Allah, alhamdulillah. Kita pasti tahu ya Allah, ketika Engkau kami berikan naikkan gunung-gunung itu biasanya kami naik, insya Allah Engkau sebentar lagi akan berikan kami turunan. Artinya kalau ada kesulitan, ya Abu Nawas begitu Pak. Malah yang nangis itu ketika dia turun. Ketika nikmat dia nangis. Wah, sebentar lagi nih kayaknya sakit nih saya. Kadang kalau kita ingat seperti itu, kalau Allah berikan banyak nikmat itu, saya kadang was-was Pak. Ya bukannya tidak terima ya atas nikmat yang Allah berikan, kita tak bersyukur. Ya Allah, biasanya setelah nikmat itu kan diuji Pak. Nikmat kemudian ujian apa yang akan menimpa saya habis ini, ya seperti itu. Ini kok mudah banget bagi saya. Akhirnya ya kita selalu bermuhasabah. Yang penting langkah-langkah ujian seperti apapun yang, tapi yang penting adalah ketika Allah berikan nikmat pada saat itu, kita melangkahkan kaki, kita gunakan nikmat itu dengan betul-betul Pak. Maksudnya betul-betul yang sesuai dengan syariat. Karena di dalam tafsir Yasin, ketika kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah, masa mudamu untuk apa? Ini hisab Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang kuberikan kepadamu digunakan untuk apa? Untuk ngaji ya Allah. Wah, mantap. Kami suka ngaji ya Allah. Ini Blok G sampai ke sana kan ya?
Dari sini sampai kesininya suka ngaji, kalau kesananya? Hah? Iya, kesananya kalau kesininya suka ngaji nih. Kesananya? Oh, suka ngaji juga? Iya, maksudnya suka ngaji juga ya. Insya Allah berkah. Kalau suka ngaji semua, insya Allah berkah. Ujian-ujian itu Pak, ada yang sifatnya menumbuhkan nikmat akhir daripada ujian itu, tapi itu ada musibah bentuknya juga. Itu tidak mendapatkan nikmat, tapi memang betul-betul ingin mengazab kepada kaum itu. Kalau azab itu tidak ada nikmat Pak, tapi karena ada sesuatu yang tidak Allah sukai di situ, kemudian turunlah Makanya kalau orang berdosa artinya bermaksiat tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Kemudian dia berkata begini, ngapain Pak? Dengerin itu orang, dia nggak ngasih makan kepada kita. Nggak usahlah ngatur-ngatur hidup kita, bilang Pak gitu. Kan ada yang bilang gitu kan? Kita ngasih tahu, Bapak tolong ngasih tahu istrinya, tolong ngasih tahu anaknya. Ini tidak boleh secara syariat. Tapi apa bilangnya dia? Bilang Pak, jawab. Ngapain ngurus urusan kita, keluarga kita? Dia nggak pernah ngasih apa-apa, kita nggak nafkahin kita, kok kita makan cari kerja sendiri. Mau ngapain terserah kita. Kan ada yang seperti itu Pak. Tapi blogging nggak ada yang seperti itu. Kalau dosa yang ditimbulkan itu dibalas di akhirat, oke, dia akan dibalas Pak. Tapi kalau azab yang Allah berikan di dunia, nggak mungkin cuma dia yang kena Pak. Ya kita juga semuanya kena, pakai remote Pak. Habis Aceh kena tsunami, kemarin juga kena gempa beberapa tahun yang lalu. Di mana itu? Palu. Apakah hanya satu orang yang kena gempa Pak? Tidak. Semua masuk. Artinya ketika dia melakukan dosa, mungkin di akhirat hanya dia yang kena nanti Pak. Tapi kalau ulama-ulama jangan senang dulu. Apakah dia ngasih nasihat? Apakah dia sudah memberantas hal-hal yang tidak baik itu? Itu ditanya Pak. Tetanggamu bermaksiat, udah kamu tegur apa tidak? Oh, sudah ya Allah. Oke, lewat. Saya nggak berani, malu ya Allah. Kenapa takut nggak hormat lagi kepada saya? Alasannya nggak masuk akal. Dah masuk neraka dulu. Seperti itu Pak. Makanya ketika ada orang bermaksiat, dikasih tahu Pak bahwa itu tidak baik. Mendengar atau tidak, ya cukup panjenengan lepaskan saja tanggung jawabnya secara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal mahabbatu li'ibtila, dan mencintai untuk menerima ujian ini adalah wahya darajatus siddiqin. Wahya darajatus siddiqin ialah derajatnya para siddiqin. Siddiqin ini adalah kelompok yang selalu membenarkan apapun yang datang daripada Allah, apapun yang datang dari para sahabat, apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki As-Siddiq ya karena apapun yang datang dari Nabi Muhammad selalu dibenarkan. Ketika Isra dan Mi'raj, jangankan orang sahabat Nabi Muhammad Pak, sampai keluarganya saja tidak beriman Pak. Itu adalah ketentuan penentu keimanan dan tidak pada saat Nabi Muhammad menjadi nabi Pak. Ketika Rasulullah bercerita tentang Isra dan Mi'rajnya beliau, tidak sedikit umat Islam pada saat itu beralih kepada agama yang dulu. Kenapa? Karena memang nggak masuk akal. Perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke langit ketujuh, tidak hanya jalan darat, tapi Rasulullah melakukan perjalanan sampai ke antariksa dilakukan hanya satu malam.
Banyak yang tidak. Tapi kita alhamdulillah Pak, walaupun kita hanya dengar cerita, kita percaya. Kenapa? Karena itu langsung disebutkan dalam Al-Quran Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Kita percaya. Kalau kita percaya seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang as-siddiqin. Kita tidak perlu minta pembuktian, karena sudah tidak ada Rasulullah sekarang Pak. Kalau dulu mungkin saya akan beriman kepadamu Rasul, yang penting kau belah itu bulan, ya. Nabi Musa kau datangkan ini, baru saya akan beriman. Kalau sekarang tidak, Nabi Muhammad tidak ada. Mukjizat yang ada satu-satunya sampai sekarang itu hanyalah Al-Quran. Sudah tahu mukjizat jarang-jarang dibaca lagi. Nunggu Ramadan. Udah tahu itu mukjizat, Pak. Kita paham betul bahwa itu adalah mukjizat, tapi jangan tinggalkan, Mbak. Malam Senin masih baca, malam Jumat baca Yasin. Baca Al-Kahfi. Enggak baca Al-Kahfi, siang baca, Pak. Makanya kita ini tidak anti apa-apa. Artinya yang baca Yasin yang kita baca, Al-Kahfi kita jangan sampai kita percaya sama Al-Kahfi, Yasinnya dilempatin. Nah ini jangan. Artinya kita mengakui bahwa Al-Quran itu ada 114 ayat, ada 114 surah, dan ada 30 juz. Dan ada menurut Imam Nawawi 6.666 ayat. Nah, kita imani semua itu. Tak ada Pak golongan. Tapi bukan di sini, di luar sana. Ketika baca 30 juz, nyampe suruh Yasin langsung dilompat. Nah, ini tidak bagus dibaca. Enggak boleh. Semua ayat itu dibaca dan sesuai kenyamanan kita dimanapun yang kita baca. Baca Pak Al-Quran itu, karena Al-Quran itu mukjizat. Fafil hadisi, dan maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'budillaha, beribadahlah kepada Allah ala ridha, dengan rela, dengan senang hati. Fa in lam tastati, maka jika engkau tidak mampu, fa fi sabri ala ma takrahu, maka dalam keadaan bersabar atas sesuatu yang tidak engkau sukai, khairun kasirun, adalah kebaikan yang banyak. Jadi jenengan itu ketika Allah pastikan dalam hidup kita ABC, kita senangi saja, Pak. Dulu saya itu jadi supir taksi, Pak. Nah, supir taksi. Alhamdulillah senang ketemu dengan orang ini, ketemu dengan orang itu. Karena kita senang waktu itu. Senang. Jadi travel umroh senang. Kenapa? Ini Allah tentukan di bidang ini. Ya tambah dakwah lagi, tambah senang. Bisa berjumpa dengan panjenengan, bisa bersilaturahim, insyaallah umur kita berkah. Amin Allahumma. Ketika panjenengan tidak bisa senang seperti itu, setidaknya jenengan bersabar, tidak mengeluh, bersabar, maka itu semua khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak sekali. Satu kali ya, kan masih lama kan? Wal maqalatu sadisatu wal isrun, dan nasihat ke-26. Apa nasihat yang ke-26? Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi alaihissalamu. AS alaihissalam itu kalau bahasa Indonesianya para nabi AS alaihissalam. Apa wahyu yang diberikan kepada para nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala? Man laqiyani, barang siapa yang menjumpaiku,
Kata Allah, man laqiyani, barang siapa yang menjumpaiku, yang bertemu dengan aku, bil mauti, disebabkan mati, wa huwa yuhibbuni, dia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mencintai saya. Kita berjumpa disebabkan mati, dipanggil oleh Allah, tapi senang kita matinya, Pak. Berjumpa dengan Allah, cinta kepada Allah. Ayastaku ilayya, ayakni, yastaku, rindu ilayya, kepadaku, kata Allah dalam komentarnya Nawawi, wa yarwa bifima, dan mencintai pada apa, indi minas sawabi, indi yang ada pada di sisiku, minas sawabi, yaitu dari pahala. Kalau kita berjumpa dengan Allah, wafatnya karena kita cinta, wafat dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhaltuhu jannati, maka adkhaltuhu, tentu aku masukkan dia, jannati, ke surgaku. Orang yang mencintaiku kemudian mati dalam keadaan cinta kepadaku, aku akan masukkan dia ke dalam surga, jannati, surgaku. Ma'as-sabiqin, dikumpulkan dengan orang-orang yang terdahulu, artinya orang-orang yang sudah berada di dalam surga. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa dengan aku, bertemu dengan aku, bil mauti, dengan sebab mati, wa huwa yakhafuni, wawunya ini adalah al-halu, hal menjadi hal, wawul hal, artinya memaknai keadaan. Wa huwa yakhafuni, dan dia dalam keadaan merasa takut kepadaku. Artinya takut kepadaku ini apa? Yakhafu adabi, takut dia atas siksaku, takut dia atas azabku. Kalau dia mati, dia wafat, bertemu dengan saya, kata Allah, dalam keadaan takut aku siksa, ajnabtuhu nari, tentu aku akan menjauhkan nari dari nerakaku. Aku akan jauhkan dia dari neraka. Jenengan bisa milih, Pak. Tak milih wafat dalam keadaan cinta terus kepada Allah, bisa jenengan mati dalam keadaan takut kepada Allah daripada siksa-siksanya. Kita bisa tahu bahwa kita beriman kepada Allah itu, Pak, ketika sakit, Pak. Ketika panjenengan sakit, jenengan selalu merasa akan diambil nyawanya, kan, Pak? Ketika panjenengan akan merasa dipanggilnya dipanggil nyawanya oleh Allah, ruhnya dicabut, jenengan kalau beriman pasti akan muncul dalam hatinya, ya Allah, kalau saya wafat, semoga Engkau ampuni dosa kami, dan kami dimasukkan ke dalam surgamu, dijauhkan dari nerakamu. Yang terlihat, yang ada di mata kita, bagaimana Allah menyiksa kita nanti dengan banyaknya dosa. Itu berarti jenengan tidak ragukan keimanannya jenengan, Pak, pada saat sakit itu. Tapi kalau jenengan hanya takut mati, siapa yang mau biaya istri saya nih? Aduh, siapa nih yang membiayai anak saya nih? Aduh, nikah lagi istri saya. Itu harus dipertanyakan jenengannya, Pak, keimanannya. Kita memang kalau ngelihat anak itu tidak masalah, tapi yang dipikirkan itu kalau orang beriman tidak sampai seperti itu. Kalau beriman begini, wah, yang akan mendidik agama anak saya siapa? Yang akan mengarahkan anak-anak saya kalau bukan saya siapa? Itu rata-rata para ulama seperti itu, yang menuliskan perjuangan saya di. Ya jenengan nggak apa-apa, Pak, mikirin seperti itu. Bagaimana anak-anaknya, masa depannya, masih imankah, masih Islamkah, masih taatkah kepada Allah, tidak masalah. Terus, wa man laqiyani bil mauti, dan barang siapa yang berjumpa dengan saya bil mauti, sebab mati, wa yastahi minni, dan ia malu kepadaku, dalam keadaan malu bertemu dengan Allah, bi antang qabida nafsuhu, dengan
umpama mengeruk keningnya, mengerukkan dirinya min syai'in dari sesuatu. Jadi mengerukkan dirinya dari sesuatu khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fihi, khaufan karena takut, min iqabillahi ta'ala dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, lahu kepadanya fihi di dalam sesuatu itu, dalam syai'. Artinya dia malu, takut, bercampur takut, malu bertemu dengan Allah. Banyaknya dosa yang saya lakukan mulai muda. Gimana saya akan menjawab kepadamu ya Allah? Tapi tetap keluhan-keluhan itu dilakukan. Tapi jangan lupa tetap sholat Pak. Jangan hanya ngeluh. Ya Allah, gimana saya nanti masuk surga? Dosa-dosa saya banyak. Tapi enggak sholat-sholat. Enggak mau ke musola. Ya kata orang bullshit ya. Ngomong doang gitu. Apa bahasa kerennya kemarin? Omon-omon itu omon-omon. Kalau sudah dia malu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ansaitul hafadata, ansaitu maka aku akan memberikan lupa, akan membuat lupa kata Allah al-hafadata kepada malaikat hafadah. Siapa malaikat hafadah itu? Ail malaikatal ladina katabu a'malahum, ail malaikata para malaikat yang menulis amal-amalnya, dzunubahu pada dosa-dosa orang itu. Jadi ada namanya malaikat hafadah. Kita ini Pak, di damping kita ini ada dua malaikat. Namanya malaikat hafadah itu ada yang mencatat siang hari, ada yang mencatat malam hari. Biasanya berkumpul ketika fajar, subuh dan asar itu. Malaikat hafadah yang bertugas siang, dia meneruskan siang hari, yang malam langsung pulang Pak, di pagi hari itu langsung naik ke atas. Fadla minallahi ta'ala, semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan malu, Allah akan buat itu malaikat hafadah lupa akan dosa-dosa yang telah dia catat. Semalam jenengan marah-marah sama tetangga, semalam itu dicatat oleh Allah, oleh mereka hafadah. Tapi ketika malu panjenengan bertemu dengan Allah dalam keadaan wafatnya, itu semua malaikat dihapus ingatan malaikat itu. Catatannya dihapus, isinya yang baik-baik saja. Karena isinya yang baik-baik saja, semoga kita semua menjadi orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah, yang selalu menjaga Al-Quran dan hadisnya, dan selalu memperjuangkan agama-agamanya Allah, dan juga selalu beribadah kepadanya dalam kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita menghadapi Ramadan ini Pak sehat wal afiat, sehat secara mental, sehat secara fisik, sehingga kita nanti bisa berpuasa. Kalau jenengan yang sepuh-sepuh nggak bisa berpuasa, nggak apa-apa Pak, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Dibayarkan, ada kafarah, ada fidyah. Tapi kalau mampu ya enakan puasa Pak. Mampu. Masa kamu ke musola mampu, puasa nggak mampu? Mampu kan? Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir ya. Kita kosong-kosong ya Pak, nggak ada dosa di antara kita. Kalau ada candaannya. Saling memaafkan.